Bener. Ini kisah beneran nih. Mungkin untuk yang pernah saya deketin, ini mungkin Anda nggak ngerasa ini. Ada yang sebenarnya kayak gini, Pak. Udah sedekat itu, udah ngerasa sedekat itu. Ini balik lagi kayak pertanyaan awal juga sebenarnya. Udah dideketin juga memberikan sinyal kembali. Betul. Gitu. Tapi ternyata hasilnya kita memilih jadi teman juga gitu sebenarnya. Sangat disayangkan Afkar, berarti kamu mungkin hanya satu dari sekian daftar yang dia punya. Anda kurang beruntung. Iya. Coba lagi. Ada kalanya emang gini, terutama di budaya timur ya. Di budaya timur tuh menolak secara langsung dan terbuka itu kasar kan ya. Jadi kadang-kadang perempuan dan laki-laki juga mereka mengatakan, "Oh iya, kamu udah bilang suka, saya juga suka," gitu ya. Nah, tapi jadi teman aja, berarti dia sebenarnya ingin mengatakan ya belum sejauh itu gitu. Makanya mereka lalu menggantung istilah-istilah seperti itu. Kita sebenarnya kita tidak jelek. Nilai kita nggak jelek amat ya, tapi ada yang lebih bagus gitu. Dan mungkin di saat yang sama dia sedang ada ya pendekatan atau dekat dengan orang itu, sehingga kita waktu menyatakan duluan, cuma beda kita duluan kali ya, dia bilang suka. Nah, dia bilang oke, tapi belum sampai sejauh itu. Itu bisa jadi penyebabnya. Orang tidak berani ngomong langsung gitu. Dia juga kurang yakin sama lo. Lo belum membuat dia yakin 100% kalau lo adalah pilihan hati dia gitu. Gini, suka itu perasaan yang bisa cepat sekali dirasakan, tapi yakin itu beda lagi. Ya. Bahwa kamu menunjukkan bahwa saya bisa begitu, dan benar meyakinkan perempuan itu katanya menurut penelitian butuh rasa aman. Kalau kamu bisa memberikan rasa aman bahwa dia secure, kamu bisa komitmen sama dia, kamu nggak akan ninggalin dia, kamu nggak akan menyakiti dia, ya baru mereka kalau udah completely sure, baru mereka oke, itu terbuka untuk itu. Berarti itu ini komunikasi secara gender. Kalau perempuan butuh rasa aman, nyaman. Kalau laki-laki? Laki-laki itu butuh rasa hormat katanya, respect. Gini, cewek yang lu suka, kemungkinan kalau lu bercanda sama dia ketawa kan? Dia lu ngejok, lu cerita, dia dengerin, dia ketawa juga. Itu bentuk bahwa kita merasa sebagai laki bahwa oh, omongan saya didengerin ya. Saya di-respect, dihargai untuk kita cerita mimpi-mimpi kita, passion gua, mau jadi ini, mau jadi itu. Dia bilang, "Wah, hebat ya, pinter banget ya kamu." Gitu. Itu mau kasih makan buat psikologis kita gitu. Dan siapa cewek-cewek akhirnya lu tolak atau lu nggak mau deket? Yang terus terang akan memperlakukan lu dengan nggak hormat, mengacukan lu, mengabaikan lu, nggak apaan sih dia penampilannya kayak gitu. Kita menjauh dari situ. Dan kalau dua ini kita bisa penuhin, yang cowok dapat rasa hormat, yang perempuan cuma dapat rasa aman, rasa sayang itu. Nah, itu bisa ya, perjuangannya masih panjang tapi. Oke, berarti intinya kalau seandainya untuk sebenarnya buat cewek-cewek intinya kuncinya kalau mau dapat dekat sama cowok itu intinya beri ego gue makan kayak gitu sebenarnya ya. Beri ego gue makan gitu. Iya, mau. Kalau misalnya lu lagi deketin cewek, biar dia ngerasa aman dan nyaman, lu pakai baju handset besok-besok. Itu aman banget tuh. Aman banget tuh. Iya, mantap kan. Oke. Gua jagain gitu. Nah, kalau hubungan toksik itu gimana tuh? Oh iya. Sakit. Maksudnya kayak gimana sih? Toxic itu gimana dulu definisi toxic kan banyak ya? Iya, kita sering banget tuh ngomong di Twitter tuh ada hubungan yang sehat, hubungan sehat yang tadi kayak gitu ya banyak. Tapi kalau yang ini di Twitter jangan pacaran kayak gitulah, itu namanya hubungan toksik gitu. Toksik kan beracun. Emang ada gitu pasangan yang tiba-tiba ngasih cyanida, kita minum cyanida bareng ya sayang gitu. Gimana sih definisinya tuh? Toxic itu sedang gini, manipulatif di mana gue mau ngendalin lu. Ya, itu ya atas nama cinta. Gitu ya. Tapi pengen mengendalikan, dan itu kelihatan dari misalkan semuanya, every single little thing about you saya akan atur. Dan kalau kamu nggak mau melakukannya, berarti kamulah yang merusak hubungan ini. Dia menyalahkan, playing victim itu satunya untuk mengendalikan keadaan. Jadi itu yang dari toxic itu. Tapi kabar buruknya gini, Malik dan Afkar dan Ariel ini, kita semua ini ada toksiknya. Gitu. Kita semua tuh ada, kita kan pengen ya pegang sesuatu kita kendaliin. Kita kan takut sama apa yang nggak bisa kita kendaliin. Jadi selalu ada unsur kita tuh pengen mencoba mengendalikan orang lain. Nah, oleh karena itu kadar toksik bisa meningkat. Nah, kita lah yang bertanggung jawab untuk selalu menurunkan itu, menjaganya. Satunya adalah dengan ingat, orang yang kita cintai bukan orang yang harus kita kendalikan. Gitu. Bahwa tugas kita adalah mencintai, melayani, memperhatikan, bukan memanipulasi atau mengendalikan mereka.
gitu. Dan membiarkan mereka juga sampai taraf tertentu untuk jadi diri mereka aja dan untuk melakukan apa yang mereka suka. Nah itu makanya orang suka bilang kalau nggak didukung gimana? Toksik gitu kan ya. Iya gue gini dia nggak boleh gitu. Itu karena ada unsur mau mengendalikan. Itu sih kalau namanya toksik selama ini. Kadang-kadang ada juga sih toksik ya, setahu gue nih. Misalnya gue sama lu pacaran Anjay. Nah, misalnya pacaran si A sama si B. Nah, si B ini punya tipikal pacarannya kasar gitu loh. Dan itu membuat si cewek ini juga akhirnya kasar juga setelah mereka putus, cewek ini pacaran sama cowok lain karena dia kebiasaan kasar, dia jadi kasar juga. Mungkin ada juga nggak sih Pak hubungan? Betul. Isu-isu gitu ya. Udah pasti toksik juga sebenarnya ada abuse gitu ya. Bagaimana dan itu bisa verbal, bisa physical abuse, dan ketika itu terjadi ya siapapun itu yang melakukannya dia sudah memasukkan racun ke dalam hubungan tersebut. Gitu. Berarti itu bagiannya. Jadi kalau udah ada fisik, oke ladies sebagai bahkan cowok-cowok ya. Begitu pasangan lu kasar dan perempuan biasanya kasar secara verbal atau laki secara fisik gitu. Saya selalu bilang zero tolerance lah. Udah. Seandainya itu terjadi di hubungan kita masing-masing gitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki hubungan yang toksik atau udah terlanjur kasar gitu? Gimana Pak? Emang nomor satu adalah harus mengkonfrontasi orang itu bahwa apa yang kamu lakukan itu melukai saya. Saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, bagaimana respon dia kita lihat. Kalau dia misalkan bilang, oh ya karena kamulah yang memulainya gitu. Nah, kita juga perlu ingat, oke kalau ada yang salah, kita juga mau minta maaf. Tapi kalau dia setelah diberitahu berkali-kali tetap mengulanginya, maka sebenarnya orang ini memang tidak bisa diajak. Nah ini kata yang penting dalam hubungan, kerjasama. Hubungan itu tidak pernah tanggung jawab satu pihak, dia selalu kerjasama dua belah pihak. Berhasil atau tidaknya tentukan oleh dua pihak ini. Jadi kalau misalkan dia nggak mau diajak sama, mungkin saatnya kita pisah jalan karena setelah saya sampaikan kamu tidak mau berubah, tidak mau bekerjasama, hubungan ini nggak akan kemana-mana. Oke. Apa kunci kelanggengan itu sebenarnya? Kelanggengan. Okay. Dan nggak ribut-ribut ya, adem-adem. Ya. Pertama, ribut dalam hubungan itu wajar. Yang penting adalah gimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau kita lihat ribut-ribut kok bisa balik lagi? Ya karena mereka penyelesai yang bagus gitu ya. Nah, gimana supaya langgeng? Satu hal yang penting yang ini kata yang sulit kadang sudah dengan ketinggalan zaman, komitmen. Bahwa saya komit itu gini, apapun yang terjadi. Gitu ya. Gua akan coba untuk berjuang, berusaha, perbaikin dan sebagainya. Yang kedua supaya langgeng apa? Jangan berhenti untuk meningkatkan diri. Tadi itu, jangan males. Udah dapet nih, ya jangan ragu-ragu untuk tanpa diminta datang dan jemput, untuk memberi kabar gitu, tanpa diminta. Ya, jadikan tuh bagian kebiasaan dan terus misalkan ya dandan lah, ya muka jangan minyakan terus, gitu. Ya mandi, ya bersih, itu kan tetap perlu gitu. Dan itu pun yang bisa jaga supaya hubungan kita tetap kayaknya seru. Dan tadi small talk mungkin yang terakhir bakal gue ngomong yang orang suka abaikan. Small talk bahwa gini, laki-laki dan perempuan tuh perlu kadang ngobrol tuh yang kecil-kecil aja. Nah yang cowok-cowok tuh gini, kalau hari itu jalan kayak biasa, ditanya hari ini apa, jawaban lu biasa aja gitu kan, lumayan biasa aja. Nah kalau sama-sama perempuan guys, ceritakan dikit, hari ini kita syuting, hari ini kita ketemu gini, aduh tadi tuh gua lupa makan atau nggak. Cerita hal-hal kecil-kecil bagi perempuan itu penting, bagi kita nggak penting amat. Bagi perempuan ini, hey lu bagi hidup gua sama gua, lu buka pintu untuk gua. Dan small talk itu yang akhirnya membuat kita jadi merasa saya dekat sekali dengan kamu karena saya tahu every single detail about you. Bukan dengan cara saya mencari-cari tahu ngorek-ngorek, tapi kamu mau membaginya dengan sukarela kepada saya. Gitu. Nih, misalkan pulang dari ini nih ya, habis gua ngecek anak-anak magang di sini ya, ketemu sama istri kan, istri gua nanya, gitu. Tadi ngapain? Ya gua mesti mikir tuh, udah nyiapin kalian pulang tuh, gua akan cerita, gua ketemu sini ada berapa orang gitu. Yang bagi ini penting nggak buat lu? Nggak penting sih. Tapi buat istri gua ini supaya dia suami gua nggak nakal, nggak kemana-mana dan dia percaya sama gua gitu. Nah itu mungkin ya, jangan berhenti meningkatkan diri. Lalu juga kita harus coba lakukan small talk bagi hidup kita sekecil apapun itu gitu ya. Dan ya itu akan bisa bikin dan komitmen itu gua bilang nih. Makanya HTS tinggalin deh, gua bilang itu nggak ada komitmennya tuh. Ya lu mah bisa ditinggal kapan aja. Bilang lu kekasih gua mau sama lu, gua akan. Itu kata-kata yang menguatkan hubungan tersebut, mengokohkan hubungan tersebut. Itu sih kalau bisa gua bagi sama teman-teman. Tuh kalau seandainya ini ada saran dengerin
apa sih biar bisa gitu ngerti ya. gitu. Oh iya. Buku tentang hubungan tuh banyak di luar sana, baca, denger gitu ya. Tapi kalau mungkin mau juga denger boleh. Ada podcast yang gue bikin, kalau teman mau denger, namanya Relatiologi, sebenarnya pakai Y, Relatiologi Podcast, Relatiologi. Lalu juga ada akun Instagramnya @relatiologi. Kalau teman mau lihat ada konten itu, gue kasih saran-saran, cerita-cerita, bagaimana move on, gimana kalau kau punya hubungan yang kayaknya, wah ini risikonya tinggi berakhir, gimana menghadapinya. Boleh dengerin juga deh, buat mengisi hari-hari dan masa-masa sepi. Iya gitu. Lo bisa lihat di channel YouTube-nya. Iya. Channel YouTube apa di Podcast aja sih selama ini. Ya Oh, doakan Spotify. saja, ya Spotify. Spotify, Spotify. doakan saja moga-moga nanti siapa tahu jadi lebih jaya di udara gitu. Oke, siap. So teman-teman udah jelas, kayaknya ini anak magang mesti gue lihat dulu, ya, biar nggak aneh-aneh gitu kan. Biar nanti bikin malu lagi. Oke deh. Oh iya. Terima kasih ya, Cik. Makasih, Pak. Jaga-jaga ya. Oh iya, Pak. Ya, Makasih Pak, tunggunya Pak. segera gembira kembali ya, Iya. bahagia kembali. Oke. Dadah, Makasih ya, teman-teman. Yuk. Aduh. Thank you. Nah, lu udah ngerti belum? Ngerti sih, ngerti beberapa insight-nya, beberapa soal ini. Beberapa jadi kayak pelajaran kayak seandainya gue untuk bisa untuk mencoba cari peluang-peluang baru, untuk cari-cari chemistry lagi gitu. Penting Gue harus dikasih. harus lebih sering mengerti lagi perempuan laki-laki itu kan kadang-kadang beda dan kita harus tahu lubang-lubang celah-celahnya itu. Celah yang mana nih? Gue peduli nih sama lu, soalnya gue khawatir nih kalau misalnya lu patah hati, itu bisa lu kena mental, men. Waduh. Pernah mental patah hati doang mana bisa. Gue pernah baca penelitiannya juga soalnya di jurnal Qualitative Research in Health. Nah, judulnya itu Masculinity and Mental Illness and Illness in and after men's intimate partner relationship. Sulit banget tuh. Nah, jadi tuh temuannya bilang gitu, bahwa laki-laki punya resiko dengan gangguan kesehatan karena ditolak cintanya. Kok bisa? Karena dia terlalu ngerasa dirinya maskulin, sehingga dia tuh nggak pede untuk bercerita kalau dia lagi sakit hati gitu-gitu ke teman-temannya, sehingga dia kadang-kadang mencurahkan hatinya dengan perbuatan yang tidak baik. Contohnya minum alkohol, menggunakan Narkoba. kolor orang lain. Narkoba. Maksud gua. Itu maksud lu dari kolor bapak kan? Itu jokes klasik banget. Nah, Oke. kayak gitu. Gua nggak mau kayak gitu. Jadi mendingan lu udah ada apa-apaan, lu mendingan cerita aja. Iya sih. Tadi kan kayak diomongin juga kayak definisi jatuh cinta tuh kan kayak bikin dunia terasa kiamat gitu. Bener tadi yang diomongin sama Pak Ariel tadi juga kan, dunia kita nggak mempersiapkan itu untuk bisa nggak bisa jadi gitu, nggak bisa jadi sukses hubungannya. Dan kalau sebagai laki-laki tadi yang lu bilang kayak maskulinitas tadi gitu, susah curhat dan akhirnya lari ke alkohol gitu, jadi definisi kayak ini ya. Ada lagunya ada band. Gimana tuh? Haruskah ku mati karenamu? Nah, kan. Teng. What? Gitu. Jadi kayak kayak pengen mati aja deh rasanya gitu. Nah, itu kan nggak bagus kan. Nah, Ya udah kalau gitu. Gua kayaknya nih jam istirahat nih, kayaknya kayaknya di sana gua harus mau istirahat dulu gitu. Soalnya Tenangin pikiran. gua pengen jualan buku nih. Oh ya, teman-teman kalau mau kalau teman-teman mau beli buku National Geographic, Majalah dong, bukan buku. buku ya? Kan buku majalah National Geographic itu bisa di Tokopedia loh. Ada juga di Gramedia Online, bisa juga, atau bisa nih. Jadi kalau seandainya ada ingin tahu segala hal yang membahas tentang ensiklopedia. ensiklopedia. Nah, itu akan dibahas dalam berbagai macam liputan-liputan redaksionalnya Nat Geo Indonesia dan juga dari seluruh dunia. Apalagi edisi bulan ini apa sih, Kar? Edisi bulan ini Februari ini kita ngomongin tentang apa ya namanya? Oh iya, bentar. Lipatan dalam lipatan. Oh ya, tentang kehidupan dalam lipatan. Waduh, nah itu keren banget kan, gue sih kepo kan. Jadi kayak kita ngomongin origami dan ternyata sainsnya. Dan juga di edisi Februari ini kita juga membahas tentang
kebudayaan dari Afrika yang dimana bangunannya itu terbuat dari susunan lumpur pasir, lumpur-lumpur, termasuk masjid-masjid tertua itu dibuatnya dari lumpur pasir. Nah, kayak gimana ceritanya? Berarti kalau misalnya bangunan-bangunan kayak candi-candi gitu dari lumpur juga? Ya beda dong. Itu di Afrika ya? Itu di Afrika nih. Iya. Tapi seenggaknya kan bukan ini kan lumpur-lumpurnya bisa dibuat ini kalau seandainya lumpur-lumpurnya bisa dibentuk. Kalau terbengkalai itu di Sidoarjo. Lumpur Lapindo. Krik. Udah gua pokoknya. Gitu. Udah, lu cabut deh sono. Gua pengen jualan buku dulu nih. Oke. Gua pamit dulu ya, Lek ya. Enggak, Lek. Semangat ya, Bro. Jangan sedih-sedih. Calling gua kalau sedih. Siap. Sorry kaget. Gue mau ngomong nih soal yang tadi di meja. Lo inget kan? Iya. Gue minta maaf ya, soalnya gue gak etis banget itu lo ngomong kayak gini ke lo. Iya. Ya soalnya lo ngomong kayak gitu tuh di lingkungan kantor. Ya maksud gue ini kan tempat kerja gitu loh. Terus kira-kira untuk bahas ini, lo ada acara gak di sini?